Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Syafiq Maulana dengan NIM 122402006. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan UAS, yaitu mata kuliah Etika Dakwah. Soalan pertama yaitu sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Yang pertama yaitu kompetensi keilmuan, pemahaman agama yang mendalam, wawancara umum. Selain ilmu agama, dai juga perlu memahami ilmu umum seperti sosiologi, psikologi, dan ilmu komunikasi untuk menjangkau berbagai jamaah secara efektif. Yang kemudian kompetensi komunikasi. Yang pertama itu keterampilan berbicara, empati dalam komunikasi, dan juga penggunaan media. Dan yang ketiga, kompetensi kepribadian. Seseorang dai ini harus memiliki kompetensi kepribadian. Di antaranya itu keikhlasan, keteladanan, kesabaran, dan keteguhan. Kompetensi sosial dan juga kompetensi strategis ini juga sangat penting dimiliki untuk seorang dai agar dai itu profesionalitas dalam profesinya, yaitu pemahaman budaya lokal, kemampuan berinteraksi, perencanaan dakwah, manajemen waktu, dan juga evaluasi dan inovasi. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme. Jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Yang pertama, ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme. Itu adalah pemahaman yang sempit dan kaku terhadap ajaran agama Islam yang seringkali mengabaikan konteks prinsip keadilan dan moderasi dalam syariat. Ekstremisme ini dapat mengarah pada radikalisme karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu pemahaman agama yang salah. Ekstremisme seringkali muncul akibat pemahaman agama yang dangkal, parsial, atau tidak komprehensif. Orang-orang yang terpapar ekstremisme ini biasanya mengabaikan prinsip-prinsip utama Islam seperti keadilan. Yang kedua yaitu penafsiran literal dan tertutup. Pendekatan literal terhadap teks-teks agama tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan muqasid syariah. Tujuan syariat mendorong individu atau kelompok ekstremis untuk menerapkan hukum Islam secara kaku. Dan kemudian yang ketiga itu politisi agama. Radikalisme ini sering dipengaruhi oleh penggunaan agama sebagai alat politik. Kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan sentimen keagamaan untuk mencapai tujuan politik. Seperti kasus kemarin ya. Lebih baik jual agama daripada jual es teh. Lebih baik jual es teh daripada jual agama. Itu seperti kasus kemarin. Lanjut, yang keempat itu kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Faktor sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan marginalisasi sering menjadi bahan bakar bagi ekstremisme. Kemudian yang terakhir yaitu adalah indoktrinasi dan propaganda. Kelompok ekstremisme ini memanfaatkan media, pendidikan informal, dan jaringan sosial untuk menyebarkan ideologi radikal pemuda dalam individu yang kurang memiliki pemahaman. Ya, jadi sekiranya itu yang bisa saya jawab dalam pertanyaan kedua. Intinya dari pertanyaan ini yaitu kurangnya literasi, kurangnya SDM, bahwa jamaah itu tidak memfilter dulu gitu. Apa masalahnya, apa latar belakangnya, dan juga apa sih tujuannya gitu. Tidak asal tembak-tembak. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Isu tarif jasa dakwah seringkali menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian orang berpendapat bahwa dakwah adalah tugas keagamaan yang harus dilakukan secara sukarela dan juga ikhlas tanpa imbalan apapun. Namun di sisi lain juga yang menganggap bahwa memberikan tarif untuk jasa dakwah adalah wajar sebagai bentuk profesionalisme dan penghargaan terhadap dai gitu. Kalau menurut saya itu pandangan yang tepat untuk tarif isu jasa dakwah ini bisa dilakukan di perkotaan. Kenapa sih bisa dilakukan di perkotaan? Karena di perkotaan itu butuhlah yang namanya pemahaman agama. Juga banyak yang harus
pertimbangkan di perdesaan, dakwah di perdesaan kita itu, dakwah di perdesaan yang saya tahu itu kebanyakan itu mayoritasnya sudah pada tua ya, dan juga sedikit atau jarang sekali gitu saya lihat ada gitu tarif di pedesaan, karena mereka itu ada tujuannya itu yaitu untuk merangkul teman dan saudara sejawatnya dan juga merangkul pedesaannya ya, ada tujuannya gitu. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu pandangan ulama. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana etika humor dalam berdakwah. Etika humor yang pertama itu ada humor sebagai selingan yang tidak boleh menggeser tujuan pesan dakwah. Yang kedua itu penempatan humor dalam pesan dakwah bukan pada saat materi yang mengandung penghayatan, tidak pada pembuka, pembacaan salawat Nabi, kesimpulan pembacaan doa. Dan yang terakhir itu materi humor tidak boleh mengandung unsur penghinaan terhadap sara, kebohongan, dan pornografi. Oke, saya tangkap itu dari kesimpulan jawaban saya itu ada berbagai macam etika humor yang harus dilakukan oleh seorang pendakwah bagi seorang dai. Seperti kasus kemarin viral yaitu Gus itu yang di Jawa Timur, tepatnya pada acara tabligh akbar yang besar. Dia memakai kata dia itu mengandung unsur penghinaan atau juga penghinaan terhadap profesi ya. Yang saya tahu si Gus ini tuh meledek kepada seorang pedagang es teh, yang dimana es teh ini asalnya pengen dibeli, dan juga ditanya gitu apakah es tehnya masih ada. Terus si Gus ini menjawab, si pedagang ini menjawab masih ada. Kemudian si Gus itu menjawab kembali, ya jualan lah goblok. Nah, dalam kasus ini kita bedahi bersama-sama. Wah, ini kesalahan yang besar bagi Gus kesalahan yang besar bagi Gus ini. Kenapa? Karena dia yang pertama mengandung unsur penghinaan terhadap profesi dan juga unsur kata yang kasar, yaitu goblok. Kemudian pertanyaan terakhir itu yang kelima. Pertanyaan yang kelima itu deskripsikan sosok gaya dakwah salah satu dai di Indonesia. Kemudian apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah. Sosok gaya dakwah salah satu di Indonesia yaitu adalah Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu setahu saya karakteristiknya itu penyampaian yang sistematis dan ilmiah. UAS dikenal mampu menyampaikan materi agama dengan jelas, sistematis dan berbasis dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu pendekatan yang interaktif dan humoris. Di sela-sela dia menyampaikan pesan dakwah yang sangat bermanfaat, dia juga selalu menyampaikan dan juga membawakan humor kepada para jamaahnya agar forum itu berjalan dengan lancar, yaitu agar tidak bosan. Kemudian yang ketiga itu menjawab isu kontemporer. Selain Ustadz Abdul Somad menjelaskan sejarah, kemudian bagaimana Rasul dulu berhijrah, dan ini dia juga mengkaitkan dengan isu-isu yang kontemporer atau yang isu-isu terkini. Jadi dikaitkan dengan zaman sekarang. Kemudian yang keempat itu kemampuan menjangkau berbagai kalangan. Ustadz Abdul Somad itu bisa menjangkau kalangan anak remaja, anak dewasa, bahkan anak-anak. Dan juga banyak spesialis yang dia bisa berikan kepada jamaahnya gitu. Kemudian apa sih kontribusi saya dalam membangun etika dakwah? Yang pertama itu menanamkan niat ikhlas setiap aktivitas yang berkaitan dengan dakwah. Harus dimulai dengan niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Yang kedua itu menjaga akhlak dalam berdakwah. Dalam menyampaikan dakwah, seorang dai harus menjaga akhlak seperti berbicara dengan sopan, tidak merendahkan kelompok lain, dan menghindari ujaran kebencian. Yang ketiga itu adalah menggunakan media secara bijak. Saat ini banyak media sosial adalah platform untuk berdakwah sebagai dai ataupun pendukung dakwah. Saya akan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan Islam. Baiknya juga saya yang menyebarkan pesan-pesan positif Islam dalam akun media sosial saya. Dan juga
Yang terakhir itu adalah menyebarkan dakwah secara damai. Saya akan menghindari pendekatan dakwah yang memaksa atau bersifat konfrontatif. Sebaliknya, saya akan lebih menekankan pada dialog, musyawarah, dan pendekatan yang mengedepankan hikmah. Sekiranya itu jawaban yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.